Perkenalkan, nama saya Praditya Dwi Prayoga dari Prodi S1 Keperawatan Stikes S2 Utomo Boyolali. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi telinga. Telinga merupakan bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk pendengaran dan penyeimbang tubuh. Telinga terdiri dari jaringan yang sangat kecil dan struktur rawan yang saling bekerja sama dalam proses pendengaran. Pada dasarnya, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar merupakan bagian luar dari telinga manusia yang terdiri dari saluran luar telinga dan daun telinga. Yang pertama, daun telinga atau disebut dengan pinna adalah bagian telinga terluar yang melekat secara eksternal. Fungsi daun telinga ini adalah mengumpulkan suara, memperkuatnya, dan mengarahkan bunyi tersebut ke saluran telinga. Yang kedua adalah saluran telinga atau canalis auditorius externus. Saluran telinga atau liang telinga disebut juga dengan canalis auditorius externus adalah struktur silindris berbentuk tabung berongga yang menghubungkan telinga luar ke telinga dalam atau telinga tengah. Saluran telinga ini terdiri dari tulang rawan dan jaringan berserat yang dapat mengeluarkan zat lilin dan kotoran telinga dengan tujuan untuk membantu membersihkan saluran telinga, juga untuk melindungi telinga dari bakteri, serangga, dan organisme lain yang mungkin masuk telinga. Fungsi saluran atau liang telinga ini adalah untuk menyalurkan suara atau bunyi ke telinga bagian tengah. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari berbagai macam bagian, di antaranya adalah eardrum atau gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran seperti malleus, tulang martil, incus, tulang landasan, stapes, tulang sanggurdi, eustachian tube, saluran pendengaran. Yang pertama adalah gendang telinga atau eardrum, adalah bagian yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang diterima menyebabkan membran ini bergetar, dan getaran ini ditransmisikan ke telinga ketiga, tulang kecil di telinga bagian tengah. Yang selanjutnya adalah malleus atau tulang martil. Malleus adalah tulang kecil yang menghubungkan gendang telinga dengan incus atau tulang landasan. Bentuk tulang malleus ini seperti sebuah martil atau palu, sehingga sering disebut dengan tulang martil. Fungsi tulang malleus ini adalah menghantarkan getaran suara dari gendang telinga atau eardrum, tulang landasan atau incus. Yang selanjutnya adalah incus atau tulang landasan, adalah tulang yang menghubungkan tulang martil atau malleus dengan tulang sanguardi atau stapes. Stapes atau tulang sanggurdi adalah tulang terkecil dari telinga dalam tubuh manusia yang menyerupai sanggurdi. Fungsi tulang sanggurdi adalah menerima getaran dari tulang landasan dan kemudian dihantarkan ke membran di telinga dalam bentuk tingkap oval. Yang terakhir di bagian telinga tengah adalah eustachian tube atau tabung pendengaran, atau disebut tabung eustachian, adalah rongga yang menghubungkan struktur telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Fungsi tabung pendengaran ini adalah membantu mengalirkan lendir dari telinga tengah dan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam atau disebut juga auris interna adalah bagian terdalam dari struktur telinga. Fungsi dari bagian ini adalah mendeteksi suara atau bunyi dan menjaga keseimbangan telinga bagian dalam. Pada dasarnya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu boni atau tulang labirin yang menonjol dan membran labirin. Yang pertama adalah boni labirin.
Yang pertama adalah boni labirin. Boni labirin atau disebut juga labirin tulang adalah rongga berlubang di dalam telinga bagian dalam yang terdiri dari tulang yang dilapisi dengan periosteum, sedangkan membran labirin atau labirin membran membentang di dalam labirin tulang. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat lapisan cairan perilimfe. Boni labirin terdiri dari beberapa bagian, yaitu vestibul, koklea, dan kanal setengah lingkaran semicircular canals. Yang kedua adalah vestibul atau vestibular. Adalah bagian yang menghubungkan koklea dengan semicircular atau kanal setengah lingkaran. Fungsi vestibular adalah menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi dan merespon perubahan kedudukan tubuh. Vestibular menggunakan sejenis cairan dan sel pendeteksi atau sel rambut, yaitu skula dan utricula, untuk merespon perubahan kedudukan tubuh ini. Yang ketiga adalah koklea. Koklea adalah saluran berbentuk spiral seperti cangkang siput yang membentuk 2/3 putaran mengitari pusat tulang yang disebut dengan modiolus. Fungsi koklea adalah mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Struktur ini berisi kompartemen berisi cairan yang merasakan perubahan tekanan. Organ korti dalam koklea mengandung serabut saraf yang memanjang, membentuk saraf pendengaran. Sel-sel sensorik dalam organ korti membantu mengubah getaran suara menjadi impuls saraf yang ditransmisikan ke sistem saraf pusat atau otak. Yang keempat adalah semicircular canals, kanal setengah lingkaran. Kanal setengah lingkaran atau kanal semicircularis adalah saluran penghubung di dalam telinga yang terdiri dari 3 buah saluran setengah lingkaran yang berbeda, yaitu saluran semicircular horizontal, saluran semicircular vertikal superior, dan saluran semicircular vertikal posterior. Fungsi kanal setengah lingkaran atau semicircular ini adalah membantu menjaga keseimbangan dengan mendeteksi gerakan kepala. Demikian sedikit penjelasan tentang anatomi fisiologi telinga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih.